didefinisikan oleh Masyarakat Manajemen Sumber Daya Manusia atau Society for Human Resource Management sebagai implementasi strategi yang terintegrasi atau sistem yang didesain untuk meningkatkan produktivitas kerja melalui pengembangan proses, menggerakkan, mengembangkan, dan mempertahankan dan juga menggunakan orang dengan keahlian dan perilaku yang diperlukan dalam bisnis kekinian dan masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dr. Muhammad. Menurut Simulasi 2008, tujuan manajemen talenta adalah sebagai berikut. A. BCG Consulting Model. BCG Consulting mengemukakan bahwa ada 5 elemen penting yang saling terintegrasi dalam people manajemen yang perlu diperhatikan dalam pengaturan talent, dimulai dari perencanaan karyawan sampai usaha membuat karyawan tetap berkomitmen menjadi bagian dari perusahaan. B. The Talent Forward Organization Model. Model yang dibawakan MacArthur menggambarkan keterkaitan konsep manajemen talenta dengan lingkungan kerja sekelilingnya. Bisnis strategi yang dituangkan dalam strategi talent akan menjadi input dalam perputaran siklus karyawan bertalenta, define, discover, develop, deploy, dan menghasilkan keluaran kinerja karyawan yang berujung pada hasil bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tahapan perencanaan talenta. 1. Identifikasi talenta. Identifikasi talenta tersebut dilakukan dengan dilakukan pemetaan pegawai. Tujuan pemetaan pegawai adalah untuk membagi pegawai ke dalam kelompok yang lebih kecil berdasarkan kriteria tertentu. 2. Pengembangan talenta. Pengembangan talenta yang bagus tidak akan berhasil secara maksimal jika proses identifikasinya tidak didukung oleh sistem penilaian kinerja yang objektif. Pengembangan talenta yang bagus tidak akan bermakna jika tidak didukung sistem seleksi yang bagus. 3. Mempertahankan talenta. Dalam mempertahankan talenta tidak hanya aspek materi saja yang menjadi pertimbangan, tetapi juga lingkungan seperti kenyamanan bekerja, fasilitas, serta interaksi antar karyawan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Apri. Baik, di sini kita akan membahas tentang strategi perencanaan talenta. Strategi perencanaan talenta sendiri merupakan hal penting karena mereka telah merancang dan menerapkan strategi manajemen talenta yang layak. Berikut adalah beberapa cara pemimpin SDM melakukan perencanaan dan mengaktifkan strategi manajemen talenta. Lantas bagaimana merencanakan dan mengaktifkan strategi manajemen bakat? Kita akan dilihat di slide selanjutnya. Yang pertama adalah melibatkan pemimpin utama termasuk CEO. Jelaskan mengapa organisasi membutuhkan strategi manajemen bakat, garis besar tujuan, memberitahu pemimpin bagaimana cara untuk mengukur keberhasilan serta meminta dukungannya secara penuh dalam perusahaan. Lalu yang kedua adalah tetapkan seorang pemimpin yang berbakat, menunjuk orang untuk mengembangkan, memperbaharui secara konsisten dan juara strategi manajemen bakat dalam organisasi. Lalu yang ketiga adalah audit posisi kunci dan kompetensi yang dibutuhkan. Hal ini akan membantu untuk memahami bakat-bakat apa aja yang ada dan untuk memenuhi tujuan yang diperlukan oleh perusahaan saat ini. Untuk slide selanjutnya dibawakan oleh Yuni. Baik, untuk materi keempat, saya membacakan yang keempat yaitu petakan kebutuhan masa depan, melibatkan